Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom saudara. Senang sekali berjumpa dengan saudara pagi ini kembali dalam doa pagi kita, dalam teduh. Saya berdoa kasih Tuhan, sukacita dari Tuhan senantiasa berlimpah di dalam hidup saudara, dan biar kasih Tuhan, sukacita itu yang jadi kekuatan bagi setiap kita ya saudara, dalam melewati setiap masa, setiap musim dalam hidup kita. Biar kasih dari Tuhan itu yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari pagi ini kita datang kepada Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita, sebelum memulai hari kita. Kita mau berdoa dan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam setiap musim hidup kami Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Kau setia, Kau selalu mengasihi kami. Bahkan anugerah-Mu besar, anugerah-Mu lebih dari cukup bagi setiap kami. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan membawa pujian kami, membawa sembah kami yang terbaik dari hati kami yang sungguh mengasihi Tuhan. Berkenanlah ya Tuhan atas setiap persembahan kami, setiap pujian syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang
selalu menuntunku, tangan-Mu Tuhan, selalu memegang hidupku, dan tak pernah Kau lepaskan. Terima kasih ya Tuhan, tangan-Mu yang kuat selalu ada bagi kami, selalu sedia menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, namun Kau selalu besertaku, namun Kau selalu menopangku, namun Kau selalu tuntun hidupku. Sebab itu kami naikkan syukur, sebab itu ku naikkan sembah buat kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terimalah syukur kami, terimalah sembah kami, bagi Engkau Allah yang besar, bagi Engkau Allah yang hidup, Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa atas hidupku Tuhan. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu kami rasakan ketenangan ya Tuhan. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu kami rasakan kedamaian di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Makasih untuk anugerah-Mu yang besar buat kami. Makasih untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami, bekerjalah dalam hidup setiap kami, jamah setiap kami, sehingga hidup kami diubahkan menjadi seperti Engkau. Di dalam nama Yesus
kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Hari ini saya akan masuk dalam seri renungan yang baru saudara. Hari ini saya akan mulai bicara mengenai the secret to a peaceful heart. Rahasia memiliki hati yang penuh dengan damai sejahtera. Apakah itu saudara? Hari ini saya mau bicara tentang yang namanya rasa cukup. Ya, kita hidup di dunia yang seringkali terus berkata saudara bahwa kita butuh lebih lagi. Kita butuh lebih sukses lagi. Kita butuh lebih banyak uang lagi. Kita butuh lebih cantik lagi. Kita butuh pengakuan dan lain sebagainya saudara. Dan tanpa kita sadari saudara, karena hari demi hari kita hidup dalam dunia yang seperti ini, tanpa kita sadar kita mulai percaya saudara kalau damai sejahtera itu akan datang dalam hidup kita setelah kita mendapatkan lebih. Setelah kita mencapai apa yang kita inginkan, mungkin setelah kita bisa membeli rumah, setelah kita mencapai titik tertentu dalam hidup kita baru kita akan mengalami damai sejahtera. Tapi kenyataannya setelah kita tiba di sana, mungkin rasanya masih belum cukup. Atau bahkan tidak pernah cukup. Kenapa saudara? Karena rasa cukup ini bukanlah sesuatu yang kita temukan, bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis saudara, tapi justru sesuatu yang harus kita pelajari. Ya, rasa cukup adalah sebuah sikap hati yang berkata begini, walaupun saya tidak mendapatkan semua yang saya mau, walaupun saya tidak punya semua yang saya inginkan, tapi saya tetap punya semua yang saya butuhkan karena saya memiliki Yesus dalam hidup saya. Filipi 4 ayat yang ke-11 sampai 13. Firman Tuhan katakan begini saudara. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya mau highlight saudara. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Tadi saya sudah katakan ya sebelumnya saudara bahwa rasa cukup ini bukan sesuatu yang terjadi secara otomatis saudara. Tapi perlu dipelajari, perlu dilatih. Sehingga rasa cukup ini akan bertumbuh dalam kehidupan setiap kita. Hari ini saya masuk dalam poin yang pertama saudara tentang rasa cukup. Kenapa kita perlu memiliki rasa cukup dalam hidup kita? Kenapa kita perlu belajar untuk mencukupkan diri? Yang pertama karena kita sebagai manusia tidak akan pernah dapat dipuaskan oleh dunia ini. Sekali lagi saudara, kita sebagai manusia tidak akan pernah dapat dipuaskan oleh dunia ini. Seberapa banyak pun yang kita miliki, yang kita capai, bahkan sehebat apapun koneksi yang kita miliki saudara, akan selalu ada sesuatu yang lebih yang ingin kita kejar lagi. Kita menginginkan mendambakan sebuah kepuasan, tapi dunia ini hanya bisa menawarkan kenyamanan yang sifatnya hanya sementara saudara. Semuanya di dalam dunia ini gak ada yang kekal. Semakin kita mencoba mengisi diri kita dengan hal-hal duniawi ya saudara, dengan hal-hal di dalam dunia ini, kita akan semakin menyadari bahwa hal-hal tersebut membuat kita semakin menginginkan lebih lagi saudara. Bukannya jadi merasa cukup ya saudara, tapi kita akan jadi menginginkan lebih lagi dan akhirnya malah membuat kita merasa hampa. Tapi hanya Yesus yang dapat mengisi dan memuaskan hati dan hidup kita. Ya saudara, kalau bayangkan ya misalnya satu malam gitu ya saudara, kita sebelum tidur kita scrolling HP kita ya saudara, kita lihat sosial media, kita lihat kehidupan teman kita lihat kegiatan orang lain gitu ya, lalu kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain, liburan mereka, rumah mereka, barang-barang yang mereka pakai gitu ya saudara. Akhirnya saudara, ketika kita menutup smartphone kita ini, kita tutup apps-nya gitu ya, biasanya perasaan apa yang timbul dalam hidup kita, dalam hati kita? Biasanya ya kita akhirnya jadi merasa, kok saya gak cukup ya, kok saya gak bisa seperti dia ya, kok dia bisa lebih dari saya. Nah rasa tidak cukup ini akhirnya akan mencuri damai sejahtera dan sukacita kita dalam waktu sekejap. Tapi saudara bayangkan kalau malam hari ya sebelum saudara tutup harimu, sebelum saudara tidur, saudara berkata sama Tuhan, terima kasih Tuhan untuk apa yang ada pada saya saat ini. Akan ada yang berubah saudara dalam hidup kita.
Apa? Damai sejahtera akan timbul dan akan menguasai seluruh hati dan pikiran kita, saudara. Saudara, dunia ini hanya dapat menawarkan kenyamanan yang sifatnya sementara, saudara. Tapi cuma Yesus yang bisa memberikan kita kepenuhan, bahkan kepuasan yang sejati. Dan saya percaya ya, ketika kita belajar untuk mencukupkan diri dalam hidup ini ya saudara, kita belajar untuk memiliki rasa cukup dalam hidup ini, kita gak akan pernah kekurangan, saudara. Justru kita akan merasakan yang namanya kelimpahan, saudara. Kenapa kita merasakan kelimpahan? Karena kita menyadari bahwa kita punya Tuhan yang besar, bahwa Yesus itu lebih dari cukup dalam kehidupan setiap kita. Hari ini biar jadi perenungan bagi setiap kita. Hal apa yang selama ini kita kejar dan kita pikir dapat membuat kita bahagia, dapat membuat kita puas, saudara. Mungkin ini saatnya bagi kita untuk kita berhenti mengejar, dan mungkin kita perlu berhenti sejenak. Karena sukacita tidak ditemukan ketika kita memiliki lebih, saudara. Sukacita bukan ditemukan ketika kita punya lebih, tapi sukacita ditemukan di dalam Yesus. Sukacita yang sejati yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami kembali Tuhan untuk belajar memiliki rasa cukup di dalam hidup kami. Sehingga kami menyadari dalam hidup ini bahwa sukacita kami bukan ditentukan oleh materi Tuhan. Bukan ditentukan oleh hal-hal yang sifatnya duniawi dari dalam dunia ini. Tapi sukacita kami hanya ditemukan di dalam Engkau. Sukacita yang sejati, yang tidak dapat diambil oleh dunia ini, hanya dapat kami temukan di dalam Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini untuk setiap umat-Mu yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau belajar mencukupkan diri. Aku mau belajar untuk senantiasa merasa cukup Tuhan. Dan aku mau menemukan sukacita yang sejati itu di dalam Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, buat setiap umat-Mu, limpahkan mereka dengan sukacita dari Tuhan. Limpahkan mereka dengan kasih-Mu Tuhan, kasih yang akan memampukan mereka Tuhan untuk senantiasa belajar mencukupkan diri dalam setiap hal yang mereka alami dalam hidup ini. Bahwa kepuasan mereka, damai sejahtera mereka, sukacita mereka bukan ditentukan oleh dunia ini, tapi sukacita, damai sejahtera mereka hanya mereka temukan di dalam Engkau Tuhan. Bahwa setiap kami semakin hari kami semakin mengasihi Engkau Tuhan. Semakin hari kami terus menjadikan Engkau sebagai prioritas di dalam kehidupan kami. Dan biar setiap kami semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Kau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan. Pagi ini hamba berdoa juga buat setiap umat-Mu yang sedang terbaring sakit Tuhan. Mereka yang sedang ada dalam kelemahan tubuh mereka. Kami percaya mujizat Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan sanggup dinyatakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu hamba berdoa pagi hari ini untuk setiap umat-Mu yang datang kepada Tuhan, yang memohon belas kasihan Tuhan, yang meminta mengharapkan mujizat Tuhan terjadi. Biar pagi hari ini kesembuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan setiap mereka Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu setiap kami sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Mujizat terjadi, kuasa kesembuhan terjadi. Setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Setiap kami yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru.
Oh terima kasih Tuhan, yang mau berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan keluarga mereka Tuhan, bergumul dengan suami mereka, dengan istri mereka Tuhan. Oh Tuhan, kasih-Mu lebih dari cukup Tuhan untuk memulihkan setiap hubungan yang sudah hancur, yang sudah rusak Tuhan. Bahkan yang sudah berantakan sekalipun, kami percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan. Oleh sebab itu hamba mau berdoa hari ini pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi di dalam keluarga-keluarga Tuhan. Hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara mertua dengan menantu. Hari ini pemulihan dari Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka Tuhan. Oh Tuhan, kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir dalam kehidupan setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Buat umat-Mu yang juga sedang bergumul dengan kondisi ekonomi mereka, dengan usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang selalu punya cara untuk menolong kami. Oleh sebab itu mau berdoa pagi hari ini, biar belas kasihan Tuhan turun bagi setiap umat-Mu yang mau sungguh hidup dalam pertobatan, bagi setiap mereka yang sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, dan setiap mereka yang taat kepada Tuhan. Hari ini Tuhan buka jalan dalam kehidupan mereka, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Belas kasihan Tuhan turun bagi umat-Mu. Oh terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Engkau segala-galanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami awali hari ini bersama dengan Tuhan dengan penuh sukacita dan keyakinan bahwa Tuhan yang besar itu senantiasa ada bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini saudara dengan penuh sukacita. Jangan lupa bagi saudara yang punya permohonan doa, saudara yang rindu didoakan, saudara boleh tuliskan di direct message Instagram saya, saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Saudara juga punya kesaksian atau rindu berbagi, boleh tulis di kolom komentar. Selamat menjalani hari ini, saudara. Sampai berjumpa kembali besok dalam teduh. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.